baik bagi kami Tuhan. Di penghujung bulan Januari ini, Tuhan, Engkau masih saja mengasihi kami. Kau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami siang hari ini masih Kau kumpulkan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Tuhan, Kau tahu semua keadaan situasi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum firman-Mu itu ditaburkan Bapa, maka kami merendahkan hati kami di tangan-Mu. Engkaulah yang mempunyai urusan atas hidup kami, sehingga Engkau Tuhan melalui firman yang kami dengar serta yang akan mengubahkan kami, dan akan kami jalani tahun ini Tuhan dengan kekuatan yang penuh daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, tapi kita mau nyanyi dulu satu lagu ya. Kita nyanyi supaya kita dapat menjalani tahun kita ini, tahun ini bersama Tuhan ya. Aku tahu kan hari esok. Memalingkan matanya dari setiap kita. Sekalipun tempat kita ada di sini, bahkan saudara-saudara kita mengalami tempat yang rumahnya nggak ada akibat banjir dan malapetaka bulan Desember, tapi tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan satu jiwa pun dan pandangan matanya. Karena apa? Karena kita ini adalah biji mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Apakah Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang bersih atau yang melayani, ataukah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa? Apakah Dia hanya mengasihi mereka saja? Tidak, saudara. Sekalipun kita dalam lembah kegelapan, dosa kita bagaikan merah seperti Tuhan masih berurusan sama kita. Tandanya apa? Buktinya apa? Kita masih bernafas. Kita masih ada hari ini. Dan hari ini kita masih mendengar firman-Nya. Telinga kita masih terbuka, saudaraku. Oleh karena itu, apapun persoalan kita, jangan sumut-sumut yang lebih besar. Jangan kemarahan kita yang lebih besar. Berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Karena urusan batin ini hanya kita yang tahu, dan tak ada yang orang tahu. Meski mulut kita tersenyum, ini urusannya kita yang tahu, dan Tuhan tahu sebenarnya. Amin ya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita buka di Yeskiel 36 ayat 26. Tema KOM di tahun ini, di bulan Januari, adalah hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel, ya. Berani coba. Yeskiel. Ya, sama-sama kita katakan firman Tuhan, dan Tuhan akan bekerja atas kita melalui firman-Nya. 1, 2, 3. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Kata akan kuberikan hati yang baru, kuberikan adalah kataku adalah Tuhan. Tak seorang pun yang memberikan hati yang baru
pada kita. Yang pertama adalah itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Biasanya orang yang hidup dalam kegelapan, baik dalam kemarahan, kebencian, baik dalam kekecewaan, sampai-sampai dia memerlukan untuk harus ke medis ya, psikologi. Tapi kau juga gak bisa memberikan hati yang baru. Jadi hati yang baru hanya inisiatif dari Allah kita. Kalau inisiatif dari Allah kita, ya berarti kita harus terkoneksi, terhubung dengan Allah. Benar ya? Ada lagu ya? Bagaimana? Terhubung denganmu. Kenapa harus terhubung? Ya karena Dia yang memberikan. Kemarin bulan Desember itu banjir di mana-mana, rumah udah kenapa lagi, dan nggak ada lagi listrik apapun segala macam, nggak bisa terhubung. Bahkan di Medan sendiri ada di satu tempat dia nggak bisa terhubung, itu nggak tolong sekalipun sama temennya karena nggak ada sinyal, nggak ada koneksi, mati sinyalnya. Begitu juga kita Pak. Kalau kita nggak terhubung dengan Allah kita, bagaimana kita bisa minta tolong? Nggak ada sinyal. Harus terhubung kepada Allah kita, karena Dia yang memberikan hati yang baru. Pertanyaannya, untuk apa hati yang baru? Yang gini aja pun hidupnya publik. Ya, hidup. Ada satu kisah seorang laki-laki yang sangat jahat, namanya Nick di Amerika ya. Ini sangat sadis orangnya. Padahal dia terlahir bayi oek-oek, itu nggak mungkin sadis. Pasti punya hati yang polos ya. Tapi kenyataan dalam hidupnya, waktu dia masih kecil, bapaknya meninggalkan dia. Ibunya pergi untuk menjadi pecandu narkoba, minuman keras, dan meninggalkan dia anak kecil seperti ini. Yang mengakibatkannya si Nick ini tumbuh liar di jalanan. Dulu dia nggak mungkin tahu yang namanya kejahatan, tapi karena keadaan kehidupannya dia tumbuh liar di jalan, yang mengakibatkan dia menjadi orang yang sangat sadis. Kesadisannya dan dalam pekerjaan yang dilakukannya itu mengakibatkan dia dihukum dan selama seumur hidup. Dan di tempat seperti ini juga, kalau di sana ya, zaman dulu. Tempatnya kalau kita film-film itu ada, pernah lihat ya, kalau saya lihat itu film-film yang ada di layar lebar mengenai bagaimana sadisnya penjara di Amerika itu yang terkenal namanya ada ya Alcatraz. Itu sadis, dari mana ada yang enak-enak kayak gini pakai keramik, wah itu sadis. Tapi memang lebih sadis lagi waktu Paulus ya Pak ya, di bawah tanah ya, nggak lihat matahari, tangan botol. Jadi si Nick ini sudah dihukum seumur hidup. Ya masuk aja nih. Dan di tempat seperti itu sudah jadi bos ya. Tak ada yang berani sama dia. Berjalanlah waktu 10 tahun pertama, saking nggak bisanya dia dirubah. Karena tempat seperti ini kan itu merubah ya Pak ya. Merubah bagaimana mengingat supaya tidak melakukan hal-hal yang pernah dilakukan. Ini sini ini sampai didatangkan dokter psikolog, pokoknya khusus untuk dia untuk merubah selama 10 tahun. Gak bisa juga. Hatinya sudah membatu. Tadi dikatakan firman, kamu akan memberikan hati yang baru, ya, dan roh yang baru, dan batinmu akan menjauhkan dari tubuhmu dari hati yang keras. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani, hati yang keras itu hati yang membatu, hati yang batu. Bagaimana kalau secara medis hati yang batu? Kalau orang sakit hatinya sudah keras, serosis ya, itu udah nggak ada lagi nggak ada lagi harapan. Hatinya sudah batu, sudah keras, nggak bisa menyaring lagi racun apapun yang masuk, semua itu sudah tak bisa disaring.
Nah, si Nick ini sudah sangat keras sekali hatinya. Tapi satu kali waktu datang hamba Tuhan dari mana untuk melayani di penjara itu. Dikasih kesempatan, bukan seperti kita seminggu sekali ada atau hari sana enggak, mungkin sebulan atau 3 bulan sekali. Kesempatan hamba Tuhan ini dikasih di situ dan dengan pengawalan yang ketat. Dan dia tahu ceritanya sini. Selesai ini ibadah, dia khusus datang di sini karena direkomendasi sama pembinanya. Dia datang di sini. Dia bilang, "Hai Nek, hanya satu kali, Tuhan Yesus mengasihi." Maka dengan tatapan kosong, dingin dan tajam, dia bilang sama hamba Tuhan, "Jangan banyak kali ceritamu tentang Yesus. Dipotong-potong kau nantinya keluar kau dari sini." Hamba Tuhan itu bilang, "Sekalipun kau potong saya sampai 26 potong nih, setiap potongan tubuh saya akan berkata, Yesus mengasihi." Itu pembicaraan terakhir. Maka dipulangkanlah hamba Tuhan. Hamba Tuhan dipulangkan dan sini pun berjalan seperti biasa. Tapi ketika kata-kata itu terngiang-ngiang dalam pikirannya, Yesus mengasihi, Yesus mengasihi, tengah malam dia nggak bisa tidur. Singkat cerita, berjalannya waktu, batu tadi, hati yang keras tadi mulai lumer hanya dengan perkataan yang diucapkan oleh hamba Tuhan. Dan akhirnya dalam penjara juga Nick menerima Yesus. Ketika dia menerima Yesus, orang-orang yang selama ini takut dengan dia bahkan menjadi bapak rohani di penjara lagi. Setiap orang-orang yang marah, emosi, kecewa, berantem, dialah yang merangkul. Sampai usia dia 75 tahun, saudara, dia gak akan keluar. Jadi walaupun dia terima Yesus, dia gak keluar pun orang semua itu. Tapi dia ketika dia mau mengembuskan nafasnya di dalam penjara, dia bilang, "Saya Nick, nomor saya 400 pun. Tapi itu Nick dengan hati yang baik. Sekarang saya akan menghadap Tuhan saya. Saya terima dia. Karena saya bukan lagi Nick yang lama. Saya sudah menjadi Nick yang diterima Yesus apa adanya saya." Dan ketika dia mati, di batu nisannya tercantum, "In memoriam," di sini beristirahat. Nick seorang narapidana yang diubahkan Tuhan dengan perkataan Yesus mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada kejahatan, tidak ada hitamnya kehidupan seorang yang tidak bisa diubahkan Tuhan. Karena firman-Nya jelas dikatakan, "Akulah yang akan memberikan engkau hati yang baru." Hati yang baru akan kita terima ketika kita terkoneksi kepada Tuhan. Cilik tadi bersyukur Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan, hanya mungkin berapa menit saja berbicara sama dia, tapi yang beberapa menit itu pun bisa mengubahkannya. Kita di sini setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kalau sampai hari ini pengampunan di hati kita tidak kita selesaikan terhadap orang-orang di luar sana yang kau benci, orang yang dikasihi Tuhan, engkau menutup peluang Sang Maha Hebat itu, Maha Kuasa itu, untuk memberikan engkau hati yang baru. Kita kembali ke cerita Alkitab. Seorang raja yang luar biasa hebat, namanya Daud. Dia dulunya gak siapa-siapa, betul? Hanya penggembala domba, betul? Gak siapa-siapa, dia gak ada dianggap. Bahkan saudaranya pun gak menganggap dia karena cuma penggembala kambing domba, berkumpul dengan binatang-binatang. Tapi dia menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Ketika hati Tuhan senang, Tuhan angkat dia jadi raja.
Ya, jadi raja. Raja yang punya kekayaan, martabat, raja yang punya kebanggaan dan dilulukan oleh rakyatnya semua. Ketika dia berdoa mau perang, Tuhan aku mau perang, menangkan aku menang. Sehingga banyak, makin banyak luasnya kerajaannya. Tetapi saudaraku, itulah kadang-kadang manusia ini seringkali lupa siapa dirinya, lupa bahwa utusannya siapa dia sebenarnya. Satu kali karena semuanya sudah ada, kemewahan semua ada, nama baik sudah ada dan raja, dia terpincut kepada si Bathsheba dan terjadilah rencana pembunuhan. Bukan tangannya yang bunuh, tapi pikiran rencananya membunuh si Uria. Maka si Uria pun singkat cerita mati. Dia pikir tak ada orang tahu, dia diam-diam. Dan satu kali Nabi Nathan datang. Daud, yang kau pikirnya gak tahu kau membunuh, mengambil istrinya Surya. Yang kau pikirnya Tuhan gak tahu apa yang kau kerjakan. Si Daud itu kok tahu nih. Terbongkarlah semua itu, saudara. Maka dia gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa segala-galanya. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampunilah aku Bapa. Tuhan tolonglah aku Tuhan. Aku tidak bisa lagi terkoneksi kepadamu secara seperti semula, karena aku sudah menyimpan dosa dan kesulitan baik-baik. Maka Mazmur 51 ayat 12 boleh ditayangkan. Mazmur 51 ayat 12. Maka hati Daud begitu hancur sehingga dia meminta kepada Allah. Mazmur 51 ayat 12 katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Ketika pengampunan dia minta daripada Tuhan, dia gak bilang Tuhan ampun aku ya Tuhan, kemudian ubahlah situasi ini, ubahlah keadaan, hidupkan kembali Uria, kembalikan si Bathsheba istrinya. Apakah Tuhan melakukan hal yang seperti itu? Apakah Tuhan melakukan supaya kelihatan mulus di depan rakyatnya? Dia mengatakan bahwa ini istri si Uria sudah kuambil karena aku ingin menolong. Jadi di depan rakyatnya dia terkenal sebagai seorang penolong karena mengambil istri panglimanya supaya tidak terlantar di luar sana. Kalau rakyatnya bilang, depan ini raja kita yang punya pengasih dan penyayang, dia bisa memikirkan bagaimana kelangsungan istri panglimanya. Padahal sebenarnya dia menutupi kebusukan. Kita pun sering begitu. Kelihatannya kita dilulukan oleh kebaikan kita, tapi ingat Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak memperbaiki keadaan. Tetap Uria mati, tetap Bathsheba menjadi istrinya. Tuhan itu memperbaharui dari dalam. Makanya perbaharuilah batinku ya Allah. Karena dia tahu kalau luarnya bagus, dalamnya tidak bagus, dalamnya itu rusak, maka yang keluar adalah perkataan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, karakter yang tidak baik. Karena segala sesuatu mulai dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka Tuhan memperbaiki hatinya si Daud. Tuhan memberikan hati yang baru kepada si Daud, sehingga Daud sampai akhir hidupnya tetap terhubung kepada Tuhan, tetap terkoneksi kepada Tuhan. Apakah dia tidak berdosa? Dia berdosa, dia bahkan pembunuh berencana, tapi namanya masih kita sebut-sebut sampai sekarang karena tercatat di Alkitab dengan segala dosa-dosanya. Dalam dia dikasih Tuhan, kita memang pengen semua yang baru. Keluar dari sini, pengen tempat yang baru. Nanti aku akan tidak mau lagi di rumah yang lama lah, karena itu sudah terrekan yang tidak bagus misalnya. Engkau yang sudah keluar sini, aku akan pindah ke Kalimantan, memulai hidup yang baru, pergaulan yang baru.
Semua suka yang baru. Tak ada yang tak suka baru. Begitu juga tahun yang baru tahun ini 2026 saudaraku. Jangan kau pikir kau masih muda, ya yang tua-tua sana lah yang cocok udah check out. Yang kita kan masih lama, masih 2026. Mungkin 2030 siapa bilang kalau kau buka di media sosial, ada yang punya HP bisa buka. Sekarang ini lagi digalakkan si iblis media sosial, membuat orang mati ketakutan dan khawatir, betul? Berita-berita yang ditayangkan, dipertontonkan adalah membuat orang khawatir dan takut. Takut mati lampu, takut nggak makan, takut ini, takut itu. Sehingga apa? Kalau ketakutan itu sudah mendominasi setiap manusia, maka hatinya itu sudah mulai ragu atas kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku akan menjaga engkau, aku akan memberikan engkau malaikat. Mazmur 90 ayat 14. Memberikan engkau malaikat yang akan menjaga engkau di segala jalanmu. Kita tidak perlu takut, makanya gak usah terlalu banyak kali buka-buka itu. Karena sekarang memang iblis memakai caranya untuk menebarkan berita-berita penipunya itu melalui media sosial. Kalau hal-hal negatif kita nggak perlu dengarkan. Kalau kita terlalu mendengarkan itu, hati kita gelisah, kita mikir jadi bagaimana ini, bagaimana itu. Saya tadi dengar kesaksian dari Pak Linto ya, itu luar biasa. Anak dan istrinya terpelihara sempurna tanpa bantuan saya. Gitu ya Pak ya, dari Bapak. Luar biasa. Kenapa? Karena ya udah nggak ada lagi cara. Saya nggak bisa tolong istri saya nggak bisa tolong anak saya. Satu-satunya cara ya Tuhan yang tolong. Kalau engkau punya keluarga, engkau punya orang tua, engkau punya siapa yang kau kasih di luar sana yang kau tak bisa ngapa-ngapain buat mereka, nggak bisa kau titipkan juga uangmu karena kau nggak punya penghasilan, kau juga nggak bisa tolong mereka. Ada satu pribadi yang bisa tolong itu Pak, namanya Yesus. Dan dia masih bisa bekerja sampai sekarang. Tapi kalau kita minta tolong, berarti kita harus punya hubungan. Kalau kita minta tolong sama teman kita, Bapak lah minta tolong sama teman Bapak si A, tapi Bapak nggak pernah komunikasi, nggak pernah ada hubungan hubungan kedekatan, persahabatan, itu nggak ada hubungan apapun. Masa tiba-tiba Bapak ujuk-ujuk, bro, tolongkan dulu, masukkan dua anakku ke RPDN sana. Hah? Siapa orang? Gimana kok? Mana kan ada kenal kan gitu. Tapi kalau misalnya hubungan baikmu sama sahabatmu, bro, masukkan dulu APDN. Kalau kan ada hubungannya ke APDN, masukkan dulu supaya dia masuk. Oh siap bro, nama anakmu siapa? Kapan dia melamar? Nomornya berapa? Kan gitu. Tuhan juga gitu. Tiba-tiba kamu cukup Tuhan, PK-ku tidak diterima. Kapan kau datang pagi-pagi pun kau bolong, S10. Kamu ketemu Tuhan. Tuhan, aku marah karena revisiku gak keluar. Tuhan, aku kecewa karena istriku datang 8 bulan. Kecewa kau yang kau pikirkan sama Tuhan, marahnya kau pikirkan, tapi hubunganmu tidak terjalin sama Tuhan. Kayak saya minggu lalu ada LPG. Kebetulan dari gereja kami, saya ketuanya, saya melakukan LPG. Semua yang beribadah dihitung berapa kali semuanya ada data-data. Si A sekian kali, ini sekian kali, ya dan sekian kali. Waktu saya selesai LPG, minggu lah semalamnya, saya langsung diingatkan Tuhan. Roma, kau ingat, kau buat LPG semua kau catat di sini. Ya kegiatan tanggal sekian, kegiatan ini uang yang keluar adalah sekian, yang dipakai semua anggota yang akan yang pernah melakukan sumbangan, semua catat di situ dan harus dilaporkan ke jemaat. Pertanyaannya, aku pun punya buku dari jemaat. Betul juga. Itu kan laporan tahunan. Tuhan pun punya buku, saudara. Berapa kali si
Dan berapa kali si Anton, ada siapa yang bingung namanya? Berapa kali si Anton ikut ibadah di tahun 2025 di lapas LPD? Oh, kalau 1 tahun 52 minggu. Oh, 45 kali. Lihat lagi, nama saudara berapa kali ikut ibadah? Oh, pas tanggal 25 Natal, karena ada Natal. Selama Natal lah, bulan Natal berarti 25 kali lah, 25 hari Natal di belakang LPD di situ lah ada. Ada catatannya. Jadi saya diingatkan Tuhan, hey, secara duniawi, secara gerejawi, yang ada LPJ-nya, aku pun ada LPJ tahunan mengenai si A, apa-apa saja dilakukan sih. Oh, si Anton tahun 2025 pertengahan masih tidak mau gereja, tapi mulai bulan 6 sampai dengan bulan Januari dia tetap cari aku. Itu ada catatan Tuhan. Dan kapan akan diberikan? Waktu kita selesai nanti Pak. Hari penghakiman itu dibacakan, bahkan ada di video kan, besar videonya. Tadi ngapain kita di sini? Itu sebabnya Tuhan bilang, tak ada yang tersembunyi di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu saudaraku, kalau tema hari ini mengenai hati yang baru, dan hati yang baru itu cuma Tuhan yang berikan. Hati yang lama itulah hati yang batu, hati yang baru adalah hati daging. Kalau batu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi kalau hati yang daging, dia masih berfungsi, masih bisa berdenyut, masih bisa menerima hal-hal yang tidak baik dan tolak. Oleh karena itu, kita periksa hati kita. Apakah saat ini hati kita itu sedang baik? Hati kita masih sama dengan kemarin. Hati kita masih sama dengan kita yang belum mengenal Tuhan dan belum pernah beribadah, ataukah sudah berbeda? Saya mendengar tadi pujian, lagu ya, itu luar biasa. Saya yakin siapapun yang melayani hari ini di sini, sebelum di sini nggak mungkin melakukan ini, ya Pak ya? Tidak mungkin ya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, progres ya, bisa melayani, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan, itu karena bukan kau yang usahakan, itu Tuhan yang berikan kepada hati yang baik. Amin. Ini karena itu saudara, Tuhan di surga itu sekarang sedang mendengar dan mendengar apa yang kita dengar. Dia mendengar suara hati. Karena kita sama-sama sendiri yang akan mengatakan, masih begini, Tuhan aku masih biasa seperti yang lama, aku masih menyimpan kepahitan, Tuhan aku masih begini. Kalau kau berubah, minta Dia yang akan mengubahkan. Poinnya adalah di akhir zaman ini, ketakutan, kekhawatiran sedang melanda setiap anak-anak Tuhan, dan itu sasaran iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Ini oleh karena itu hanya satu-satu yang bisa tolong kita untuk melepaskan kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan itu, hanya dekat dengan Tuhan. Lihat, kita coba nyanyi satu lagu. Bapak sentuh hatiku sebelum kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan firman yang kau dengarkan hari ini lewat begitu saja.
Karena masih ada 11 bulan ke belakang di tahun yang akan kita jalani. Engkau tidak bisa sendirian, saudara. Jika engkau meresponi firman Tuhan hari ini, kau ingin Bapa itu yang memberikan hati yang baru bagimu, ambillah keputusan, saudara. Mintalah itu bagimu. Karena hanya Allah Bapa yang Maha Kuasa itu yang bisa memberikan hati yang baru bagi kita, menjauhkan hati yang keras dalam hidup kita, supaya tahun ini menjadi tahun perubahan, di mana engkau, saudaraku, mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekalipun di tempat yang biasa seperti ini, tapi Allah yang Maha Pengasih, tidak terbatas ruang dan waktu, dinding-dinding yang dingin di tempat ini, ruanganmu yang sempit, gerak ruang langkahmu yang sangat terbatas, tidak akan pernah membuat Tuhan membatasi kuasanya untuk membuat engkau mengalami Tuhan di tempat ini. Jika engkau mengambil keputusan meminta kepada Tuhan, maka ketika saya minta engkau mengikuti kata-kata saya, ucapkanlah itu pakai mulut. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang dengan apa adanya kami, Tuhan. Anak-anakmu di tempat ini datang dengan luka, penyesalan, dan keterbatasan kehidupan mereka. Hari ini Bapa, kami tidak meminta hidup yang mudah, tapi kami minta hidup yang baru. Gantikanlah hati kami yang keras dengan hati kami yang taat kepadamu. Gantikan keputusasaan kami dengan pengharapan kepadamu. Gantikan rasa bersalah kami dengan pengampunanmu, Tuhan. Walau tubuh kami dibatasi, bebaskanlah hati kami untuk percaya, berharap, dan bangkit. Pakai hidup kami, Tuhan, seperti Engkau juga memakai Nick, kisah hidup yang luar biasa. Sampai akhir hidupnya di tempat ini, seperti tempat ini, tetapi hatinya tidak terpenjara. Begitu juga kami, Tuhan. Pulihkanlah setiap kami, pakai hidup kami, pulihkan masa depan kami, tuntun setiap langkah kami di tahun yang baru ini, Tuhan. Dan Bapa, Engkau melihat, Engkau tahu setiap hati di tempat. Jika hati itu mengambil keputusan dan saat ini sungguh-sungguh meminta kepadamu, maka dengarkanlah Tuhan. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, Engkau tahu siapa aku. Engkau tahu hatiku yang lama, hatiku yang membatu, dan yang tak bisa berubah. Tapi kalau siang ini firman-Mu berkata, Engkau sendirilah yang memberikan hati yang baru. Maka Tuhan, aku mau Kau berikan hati yang baru itu, agar dapat kujalani kehidupanku di tempat ini. Hatiku tidak lagi terpenjara, sebab Tuhan adalah gembala. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tuhan dapat mendengarkan dari mulut mereka masing-masing, Bapak. Engkau Allahku yang hadir saat ini. Engkau tidak akan pernah memalingkan wajah bagi kami semua, karena Engkau mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus yang Maha Dahsyat, Engkau mengurapi satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Ambil segala macam kesukaan mereka,
firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau taburkan Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba yang Kau pakai melayani-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau saja dipermuliakan, Engkau saja ditinggikan, karena untuk kemuliaan nama. Dan bila kami sebentar lagi akan selesai dalam ibadah, kami mau bersatu hati dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Engkau bangkit berdiri, saudara. Arahkanlah hatimu dan arahkanlah tanganmu ke surga, dan terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.